guys, nama saya Hanifah Bilyati. Nama saya Azhar Syamila. Saya Adrian. Saya Sarah Kabila. Saya Muhammad Mukhtar Ahmadudin. Kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang strategi peningkatan kualitas makanan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita nonton video selanjutnya. Kita masuk aja pembahasan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang strategi peningkatan kualitas layanan antar makanan. Di sini kita menganalisis operasional dan rencana mitigasi keterlambatan pengiriman. Di sini ada tantangan layanan. Yang pertama ada keterlambatan pengiriman, kesalahan pesanan, komunikasi kurang efektif, dan kualitas makanan menurun sampai pada saat sampai. Nah, di sini tuh ada 3 alur pengiriman pesanan. Yang pertama ada restoran. Habis dari restoran menuju ke pengiriman. Dari pengiriman langsung ke pelanggan. Nah, di sini juga kita masuk ada strategi peningkatan. Yang di sini kita ada 5 strategi. Yang pertama ada mengoptimalkan rute pengiriman, menggunakan analisis data untuk menentukan rute tercepat. Terus yang kedua ada sistem tracking real time. Pelanggan dapat memantau pesanan secara langsung untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Selanjutnya yang ketiga adalah ada pelatihan kurir berkala. Di sini untuk meningkatkan kompetensi kurir dalam melayanan komunikasi dan penanganan pesanan. Selanjutnya ada evaluasi layanan. Di sini yang dimaksud evaluasi layanan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi berkala berdasarkan feedback pelanggan. Dan yang terakhir ada program layanan pelanggan, memberikan promo, poin, reward untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan pembelian ulang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Pada slide ini dijelaskan adanya krisis operasional yang terjadi karena terdapat kesenjangan antara janji perusahaan kepada pelanggan dan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Di bagian kiri, perusahaan memiliki standar layanan atau SLA yang menjanjikan bahwa pesanan akan sampai dalam waktu 30 menit. Angka 30 menit ini menjadi target yang harus dicapai agar pelanggan merasa puas dan percaya terhadap layanan yang diberikan. Namun, pada kenyataannya, seperti yang ditunjukkan pada bagian kanan, sering terjadi keterlambatan pengiriman. Ketika pesanan datang melebihi waktu yang dijanjikan, pelanggan mulai merasa kecewa. Keterlambatan yang terjadi berulang kali menyebabkan jumlah keluhan meningkat dan pelanggan mulai meragukan kualitas layanan perusahaan. Masalah ini sebenarnya bukan hanya soal pesanan yang terlambat beberapa menit. Dampaknya jauh lebih besar karena dapat mengurangi kepercayaan pelanggan. Jika pelanggan merasa janji perusahaan tidak sesuai dengan kenyataan, mereka bisa beralih ke layanan pesaing yang dianggap lebih dapat diandalkan. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan pada bagian bawah slide, kegagalan memenuhi SLA tidak hanya menunda pesanan, tetapi juga berpotensi merusak reputasi perusahaan. Semakin sering perusahaan gagal memenuhi standar yang telah dijanjikan, semakin besar risiko kehilangan pelanggan dan menurunnya citra perusahaan di mata masyarakat. Jadi, inti dari slide ini adalah bahwa perusahaan harus memastikan operasional berjalan dengan baik agar janji layanan yang diberikan kepada pelanggan dapat benar-benar terpenuhi. Di sini ada cetak biru intervensi manajemen 3 tahap. Yang pertama itu ada analisis kemampuan, meninjau kemampuan sistem pengantaran end-to-end untuk memenuhi target SLA 30 menit. Terus yang kedua ada evaluasi konsistensi, membandingkan hasil pengantaran aktual dengan standar untuk mengukur deviasi pencapaian. Dan ketiga itu ada identifikasi akar masalah. Di sini ada memetakan faktor penghambat kurir lalu lintas sistem guna menyusun langkah perbaikan realistisnya. Di sini ada tahap 1 yaitu analisis kapabilitas proses, mampukah sistem mengejar target. Yaitu di sini ada T1 yaitu dapur waktu masak. Nah, biasanya dari orderan masuk makanan jadi, yaitu masalahnya kadang dapur penuh, resep ribet, sistemnya lemot. Dan yang kedua T2 dispense, waktu nunggu kurir. Nah, makanan udah jadi kurir jemput, masalahnya kurir kadang telat, nggak ada yang available
Ini jadinya paling nguras waktu. Dan yang ketiga itu waktu jalan, waktu antar ketika kurir jemput sampai ke tempat tujuan ke customer. Masalahnya kadang macet, hujan, alamat susah. Nah, patokannya di sini ada T1, T2, dan T3 maksimal 30 menit. Nah, kalau total 3 tahap ini sering lebih dari 30 menit, berarti sistemnya emang nggak mumpuni dari awal. Baik, pada tahap kedua ini dilakukan audit konsistensi antara pencapaian aktual dengan standar layanan yang sudah ditetapkan perusahaan. Pada grafik terlihat bahwa standar layanan atau SLA yang ditargetkan adalah 30 menit, yang artinya setiap pesanan idealnya dapat diselesaikan atau diantarkan dalam waktu maksimalnya itu 30 menit. Namun jika kita lihat data aktualnya, terdapat beberapa pesanan yang berhasil memenuhi standar tersebut, misalnya dengan waktu 22 menit dan 28 menit. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sebenarnya mampu bekerja baik ketika kondisi operasionalnya berjalan normal. Di sisi lain juga terdapat beberapa pesanan yang melebihi standar layanannya, bahkan mencapai 38 menit, 45 menit, hingga 50 menit. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam proses pelayanan. Lalu dari hasil audit ini dapat disimpulkan bahwa performa layanan belum stabil. Meskipun ada pesanan yang selesai tepat waktu, masih terdapat lonjakan waktu yang cukup tinggi pada beberapa periode tertentu. Ketidakkonsistenan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti meningkatnya jumlah pesanan pada jam sibuk, lalu keterbatasan sumber daya, masalah operasional, atau gangguan eksternal seperti cuaca dan kondisi lalu lintasnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab utama keterlambatan agar kualitas layanan dapat lebih konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di sini ada tahap 3 pemetaan akar masalah menggunakan diagram Ishikawa. Masalah utamanya yaitu kegagalan memenuhi target SLA 30 menit keterlambatan. Masalah ini terjadi karena beberapa faktor penyebab, yaitu 1. Kapasitas sumber daya atau jumlah kurir, kekurangan armada saat jam sibuk, distribusi shift kurir tidak proporsional. Artinya, kurir yang tersedia tidak cukup atau pembagian jadwal kerjanya kurang tepat sehingga pengiriman menjadi keterlambat. 2. Infrastruktur teknologi atau sistem pemesanan. Ada jeda waktu antara pesanan masuk dan notifikasi ke kurir. Algoritma alokasi pesanan tidak efisien, artinya sistem aplikasi lambat atau kurang optimal dalam membagikan pesanan kepada kurir. 3. Faktor eksternal atau kondisi lalu lintas. Tidak kemacetan yang tidak terduga, kurangnya pemetaan rute alternatif, artinya kondisi jalan dan kemacetan membuat waktu pengiriman menjadi lebih lama. Rencana mitigasi dan peningkatan kualitas layanan yang realistis. Mitigasi sistem adalah optimalisasi algoritma pemasaran, menghilangkan lag notifikasi, dan mengotomatisasi dispatch pesanan ke kurir terdekat dalam radius aktif. Mitigasi kapasitas adalah penyesuaian shift dinamis scheduling, menambah kuota kurir aktif secara spesifik hanya pada jam sibuk, makan siang ataupun makan malam. Mitigasi eksternal adalah pemetaan rute cerdas, membekali kurir dengan panduan bypass route alternatif untuk menghindari titik kemacetan utama di kota kecil. Fokus utama memperbaiki apa yang bisa dikendalikan sistem kurir untuk mengkompensasi apa yang tidak bisa dikendalikan lalu lintas. Terima kasih. Pada slide ini dijelaskan 3 faktor utama yang mempengaruhi keterlambatan layanan, yaitu sistem pemesanan, jumlah kurir, dan kondisi lalu lintas.
Sistem pemesanan memiliki tingkat kendali yang tinggi karena dapat diatur langsung oleh perusahaan. Jumlah kurir memiliki kendali sedang karena bergantung pada penjadwalan dan rekrutmen. Sedangkan kondisi lalu lintas memiliki kendali rendah karena merupakan faktor eksternal. Dari analisis ini, perusahaan dapat mengetahui faktor mana yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan. Anatomi keterlambatan kebocoran waktu dalam siklus pesanan. Menit 0 sampai 5 order diterima normal, selanjutnya menit 5 sampai 15 pencarian kurir, supply defisit, sistem memakan waktu lama menemukan kurir karena jumlah armada terbatas dan posisi kurir tersebar jauh dari resto. Selanjutnya menit 15 sampai 30 persiapan makanan. Kurir tiba lebih awal namun makanan belum siap karena restoran lokal tidak memiliki antrian digital terintegrasi. Menit 30 sampai 55 perjalanan dan navigasi. Waktu terbuang menavigasi alamat yang tidak akurat di pinggiran kota dan infrastruktur jalan yang minim penerangan atau rambu. Berikutnya tujuan akhir siklus pertumbuhan berkelanjutan. Ada 3, yang pertama kepercayaan terbentuk, yang kedua layanan cepat, yang ketiga kepuasan meningkat. Yang pertama kepercayaan terbentuk yaitu pelanggan beralih menjadi loyal, pesanan bertambah, memberikan lebih banyak data untuk optimalisasi. Yang kedua layanan cepat yaitu mitigasi operasional dan hubungan mikro, mempercepat waktu antar nyata. Yang terakhir kepuasan meningkat, yaitu makanan tiba dalam kondisi hangat dan pelanggan di kota kecil merasa dihargai. Sekian video dari kami, semoga mengedukasi dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.